Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Alfistiana, NPM 174-10089, kelas 7C, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, PBSI, FEBS UGRIS. Nah, kali ini saya akan menyampaikan pada praktek micro teaching. Yuk ikuti video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak aku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apakah sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Nah, kali ini Ibu ingin bertanya tentang masalah kalian. Dari kemarin kok tidak masuk, itu alasannya kenapa? Tahu? Ngantuk, Bu. Bahkan dari kemarin itu pihak sekolah dari kami itu tidak ingin memberangkatkan anak-anak kalian semua. Itu tahu kenapa? Nggak tahu, Bu. Ada apa? Nggak tahu. Yakin nggak tahu? Enggak. Masa kalian tidak merasakan apa itu? Apakah ada penyakit atau apa? Oh, alah virus, Bu. Oh iya, virus. Virus apa itu namanya? Virus cinta. Ini Ibu tanya serius ini. Oh iya ya, Bu. Virus corona, Bu. Oh iya, virus corona. Tahu itu virus corona apa? Tahu, Bu. Apa? Yang suka nular itu, Bu. Oh iya, yang suka norak. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau menanyakan juga. Nah, kali ini kita sudah berteman berapa kali? 2 kali. Oh iya, 2 kali. Nah, kemarin itu Ibu menerangkan materi tentang apa, yo? Eksposisi. Nah, kali ini Ibu mau menerangkan apa? Puisi. Oh, puisi. Pasti kalian sudah baca ya? Waktu Ibu menyuruh langsung membaca gitu? Iya, Bu. Oh ya, bagus sekali. Yuk, kita mulai pembelajaran gitu. Tetapi kita harus berdoa dulu ya. Iya, Bu. Nah, siapa ini yang mau mewakili berdoa? Gak ada? Atau langsung Ibu aja? Iya, Bu. Oh iya, bentar ya. Ayo anak-anak, kita tundukkan kepala. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu akan berdiri lagi dan menanyakan satu hal. Tadi Ibu sudah menanyakan materi tentang puisi kan? Iya, Bu. Nah, kalian pernah membuat puisi atau menyatakan puisi di depan semua orang? Belum pernah, Bu. Mungkin dulu pernah menembak pacar atau apa? Tidak pernah? Nggak pernah. Oh, kasihan sekali ya. Nah, oke, baiklah. Kalau kalian belum tahu, Ibu akan menjelaskan. Nanti kita harus memakai Ibu memakai Google Classroom. Soalnya ini menggunakan daring ya, anak-anak. Iya, Bu. Tahu itu daring apa? Daring telepon. Bukan, daring itu pembelajaran yang di luar tatap muka. Nah, kalau daring itu bisa digunakan apa aja. Contohnya pakai Zoom, pakai Classroom, atau Google Map, Google apa itu? Google Meet atau apa itu ya? Ya, Bu. Nah, kalian itu harus tahu. Lalu nanti Ibu akan memberikan password ID sama nomor yang harus kalian masuk di kelas kita ya, anak-anak. Iya, Bu. Nanti harus dibaca-baca terlebih dahulu tentang materi apa tadi? Puisi. Ya, puisi. Apakah kalian tahu puisi itu apa? Coba salah satu atau salah dua itu. Ungkapan, Bu. Ungkapan apa, yo? Ungkapan perasaan. Ungkapan perasaan, terus apa? Aduh, nggak tahu. Katanya tadi lihat itu LKS. Beneran nggak tahu? Nggak tahu, Bu. Nah, kalau belum tahu, ini Ibu presensi dulu ya. Iya, Bu. Nanti Ibu ada kuis. Kalau misalkan nanti bisa tahu kuis itu apa, nanti Ibu akan berikan nilai plus di presensi kalian ya. Iya, Bu. Ini pulpen Ibu mana ini ya? Oh
Oh iya ini. Sebentar ya anak. Ya, Bu. Ini kelas apa ya? Ibu lupa. Kelas itu ya? 10 ya? Iya, Bu. C. Oh iya ini. Ina, Hadir. Lutfi, Hadir. Lia, Hadir. Ke, Hadir. Barudin, Hadir. Listiana, Hadir. Putri. Tidak hadir ini. Enggak, Bu. Kenapa? Masuk angin paling, Bu. Ini dia itu udah beberapa kali tidak berangkat ini. Nah itu enaknya diapain ya? Atau dihukum atau gimana ini? Atau nanti Dijenguk. kalau pas berangkat dihukum atau apa? Kalau memang dia sakit itu ya enggak apa-apa. Tapi kalau tidak ada keterangan ya harus dihukum ya. Ya, Sesuai Bu. kesepakatan di kelas. Maunya hukumannya apa? Ayo. Traktir sekelas, Bu. Apa? Traktir sekelas. Oh iya nanti ya. Coba kalau pas masuk itu dibilangin. Iya, Bu. Nah, Ibu ingin bertanya, di antara kalian semua, ada yang tahu nggak puisi itu apa? Enggak. Ria, contohnya apa? Tahu? Enggak tahu. Ina? Atau Lutfi? Oh, nggak tahu. Barudin, tahu nggak? Nggak tahu juga. Kalian itu memang hebat-hebat ya? Ya. Ini kan tadi belum ada yang bisa menjawab ya? Iya, Bu. Coba kalian lihat di materi yang Ibu kasih di Zoom. Coba tolong perhatikan semuanya ya anak-anak. Iya. Ibu sudah membagikan link, password sama kalian. Nanti dipelajari. Jika kalian belum memahami, nanti bisa ditanyakan sama Ibu Guru ya. Iya. Nah, kali ini kita belajar tentang puisi. Kalian tadi belum tahu ya puisi itu apa? Iya. Nah, Ibu akan menjelaskan. Puisi itu adalah suatu karya sastra yang berupa ungkapan dari hati melalui gerakan, melalui mata. Ya intinya melalui perasaan jiwa terhadap apa yang kita rasakan. Nah, itu bisa bisa dikatakan juga puisi melalui nada, irama, gerak tubuh atau gimana ya. Mungkin Ibu seperti ini bisa melakukan atau membacakan puisi juga bisa. Nah, itu pengertiannya ya anak-anak. Iya, Bu. Lalu dikemas dengan bahasa yang imajinatif. Kalian tahu imajinatif apa? Tahu nggak? Oh nggak tahu. Imajinatif itu seperti di luar kepala, seperti apa ya? Kita berpikir tapi berpikir kritis, berpikir secara luas gitu, imajinatif. Dan dengan kata padat yang penuh makna. Kalian tahu apa itu makna? Belum tahu? Arti. Ya, bagus sekali. Namanya siapa itu? Yang menjawab tadi? Lia, Bu. Oh iya, Mbak Lia. Ini kalau yang menjawab itu akan mendapatkan nilai plus ya anak-anak. Lalu di dalam puisi itu ada beberapa struktur. Kalian tahu apa strukturnya itu? Enggak. Atau yang lain? Nanti tidak dapat nilai loh. Masa Mbak Lia aja yang mendapatkan nilai plus dari Ibu? Belum ada yang membaca ya? Belum. Oke, Ibu akan menerangkan satu persatu ya. Dari struktur puisi itu ada beberapa, yaitu tema, nada, amanat, perasaan, dan nanti bisa bisa dilihat dari materi yang Ibu akan berikan. Nah, itu jangan lupa materi yang Ibu berikan tolong dibaca ya dan dipahami. Nanti jika ada yang kurang paham atau apa nanti bisa ditanyakan sama Ibu Guru. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang struktur puisi. Itu ada tema. Kalian tahu tema itu apa? Judul.
Bukan, judul kalau sama tema itu beda, Mbak. Oh, alah ya, Bu. Kalau judul itu satu objek yang dikembangkan menjadi satu yang nanti akan dibuat menjadi kalimat. Tapi satu patokan gitu loh, Mbak. Oh, Tapi kalau tema itu makna yang berisi dan bersyarat dan akan disampaikan oleh penulis dan pembaca atau pendengar. Nah, lalu ada nada. Nada itu memiliki yang berisikan sikap penyair. Nah, ibu ini bergerak seperti ini atau bersuara seperti ini, itu bisa dikatakan dengan nada. Lalu ada amanat. Tahu amanat itu apa? Coba diingat-ingat deh. gak Pasti tahu. kan tidak kalau amanat itu ya, amanat itu sudah umum banget digunakan sama kalian itu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Tidak tahu amanat itu apa? Amanat itu pesan yang disampaikan oleh pembaca Oh, dan disampaikan oleh pendengar juga. Nah, nanti dalam pendengar itu akan memberikan berpendapat tentang apa yang kita rasakan, kita lihat. Nah, itu yang amanat. Tetapi amanat itu juga menyalurkan menjadi satu dalam cerita. Lalu ada perasaan. Kalian tahu perasaan itu apa? ungkapan hati. Lalu apa? Yang jawab tadi siapa? Mbak Ina ya? Ya, Oh iya, Mbak Ina dapat nilai plus ya. ya, Bu. Nah, dalam perasaan itu dijelaskan bahwa suatu hal yang dilatari oleh latar belakang penyair, misalkan agama, pendidikan, kelas sosial, kelamin ataupun pengalaman yang pernah dirasakan oleh penulis. Sudah paham kalian semuanya? Paham, Bu. Nah, lalu ada jenis-jenis puisi. Coba kalian perhatikan deh, jenis-jenis puisi ada berapa? Lihat di materi yang Ibu bagikan di Zoom tadi deh. Kalian masih mendengar suara Ibu? Masih, Bu. Atau kalian itu tolong ya videonya Mas-mas, Mbak-mbaknya tolong diaktifkan semuanya biar Ibu bisa melihat siapa yang aktif di sini. Sudah semuanya kah? Udah, Bu. Jangan lupa di-unmute ya suaranya biar Ibu menjelaskan, kalian bisa tahu, bisa memahami materi puisi ini ya. Ya. Lalu ada 3 jenis puisi. Ada puisi lama dan puisi baru. Lalu yang ketiga ada puisi kontemporer. Tahu puisi lama itu apa? Tahu enggak? Udah. Nah, puisi lama itu puisi yang dihasilkan di tahun 2020 yang dulu-dulu pokoknya ke-20-an gitu loh. Oh, ya. Mungkin waktu Ibu masih kecil, masih para pembuat puisi itu masih berkarya, masih menggunakan cara berpikir dia membuat puisi atau karangan. Mungkin tidak hanya puisi juga, tapi yang lainnya banyak. Mungkin kalian juga saat ini juga bisa membuat karangan puisi. Ya, intinya seperti itulah. Lalu ada puisi baru. Tahu puisi baru itu apa? Tahu nggak? Baru-baru ini. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Tapi puisi baru itu sekarang lebih bebas daripada puisi lama, baik dalam jumlah baris, suku kata maupun rima. Nah, maksudnya puisi baru itu puisi tentang perasaan atau bertemakan apa itu bebas, terserah kita yang membuat, yang kita berkarya itu seperti apa, terserah ya. Temanya juga terserah. Yang penting kata-katanya itu sopan dan bisa dipahami, dan paling penting dalam puisi itu harus harus bisa memberikan makna atau amanat yang dapat disampaikan oleh pendengar. Ya, betul kan? Ya. Nah, itu yang dinamakan puisi baru. Lalu ada puisi kontemporer. Kalian tahu itu? Enggak pernah dengar, Bu.
Ini kenapa ini kok Ina keluar ini? Jaringannya kenapa ini? Kok wajahnya nggak kelihatan di aplikasi Yumiku ini? Kok pada keluar kenapa? Paketannya habis, Bu. Oh, paketannya habis. Ya enggak apa-apa, yang penting tadi udah dipesansi sama Ibu ya. Iya, Bu. Lalu tadi Ibu jelaskan sudah ada 2 puisi baru sama puisi lama ya. Lalu yang ketiga ada puisi kontemporer. Puisi kontemporer itu adalah jenis puisi yang berusaha keluar dari ikatan konvensional. Puisi kontemporer selalu berusaha menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tidak lagi mementingkan irama, gaya bahasa, dan lain-lain. Bukan seperti puisi lama ataupun puisi yang terbaru-baru ini. Jadi terserah juga sih kalau mau membuat puisi kontemporer itu seperti apa. Nah, lalu Ibu ada cara membuat puisi. Kalian tahu? Enggak. Atau ingin tahu cara membuat puisi? Enggak, Bu. Nah, caranya 1, tentukan tema atau judul. Nah, tadi kan Mbak Lia sudah menjawab tema atau judul. Nah, itu apa? Maksudnya tadi Ibu sudah jelaskan. Tema sama judul bedanya apa? Makna sama Bukan. satu. Tema sama judul. Tema itu artinya makna, Bu. Bukan. Terus apa? Kalau judul itu seperti satu makna, tapi nanti akan menjadi kalimat. Tapi kalau tema itu ya seperti membuat cerita atau apa, mungkin puisi, cerpen, mungkin atau apalah itu ya, nanti dipelajari sendiri. Nah, itu bedanya tema sama judul. Lalu yang kedua menentukan kata kunci. Tahu kata kunci puisi itu apa? Kata kunci itu suatu patokan. Tahu patokan dalam membuat puisi. Jika kita tidak mempunyai kata kunci, pasti kita bingung akan membuat puisi itu seperti apa. Lalu yang ketiga, menggunakan gaya bahasa. Gaya bahasa itu seperti irama mulut, terus gaya gerak tubuh. Intinya seperti itu. Lalu kembangkan puisi semenarik mungkin. Kenapa sih puisi itu harus menarik? Karena puisi itu akan dibaca dan dipahami oleh semua orang. Sudah paham kalian yang soal ini? Nah, Udah, Bu. ada 3 hal yang berkaitan dengan kata dan larik dalam puisi. 1, kata adalah satuan rangkaian bunyi ritme yang indah dan merdu yang akan disampaikan atau yang dibacakan oleh penulis dan disampaikan oleh pembaca. Bahkan di kalangan masyarakat itu pasti tahulah tentang puisi itu seperti apa. Bahkan isinya itu pasti memiliki makna. Nah, yang kedua, ada makna kata yang mengandung banyak tafsir. Nah, tafsir itu dimaksud adalah banyak mengandung mungkin kemajuan kemasyarakatan, menjadi kita lebih berpikir kritis, menjadi kita lebih semangat, memajukan kita lebih bisa dapat kreatif lagi membuat karya sastra yaitu puisi. Lalu yang ketiga, mengandung imajinasi mendalam tentang hal yang dibicarakan. Lalu bagaimana cara membaca puisi yang baik? Kalian tahu? Tahu nggak? Enggak. Bukasan sekali ya. Tadi Ibu sudah menerangkan beberapa tentang ciri. Mungkin contoh belum ya, nanti kalian semua harus tidak semua sih, mungkin setengah kelas ini atau beberapa orang yang membacakan puisi. Oke? Oke, Bu. Nanti Ibu akan berikan contoh pembacaan puisi itu seperti apa. Nah, cara membaca puisi itu ada 5, yaitu ekspresi, mimik wajah, dan penjiwaan puisi. Yang kedua, kinesik atau gerakan tubuh yang sesuai dengan puisi yang dibawakan. Misalkan seperti ini. Ibu kan sedang sedih ini ya, misalkan ini.
Nah nanti puisinya harus sedih, mungkin mimik wajah terharu atau menangis atau pengen marah. Nah itu juga termasuk dalam mimik. Lalu ada irama. Nah yang paling penting itu adalah dalam puisi itu adalah irama. Tahu irama itu apa? Tahu nggak? Nada. Ya betul sekali. Irama itu adalah nada, panjang pendek, tinggi pendek, kerasnya gestur suara. Nah itu diukur dalam irama. Lalu ada intonasi atau pendekatan kata, penekanan kata. Nah jadi dalam puisi itu harus ditekan. Jika kita membaca puisi tidak ada tekanan, pasti pembacaan puisi itu tidak akan meresap di dalam hati para pembaca. Betul gak? Betul. Kalau kalian pernah membaca puisi, pasti kalian tahu rasanya bagaimana caranya memberikan intonasi yang baik, penekanan atau pembacaan puisi yang pokoknya yang baik-baik seperti itu. Nah, Ibu akan simpulkan pengertian puisi itu adalah jenis karya sastra yang memiliki unsur sajak, bait, baris, dan tipografi. Nah, kali ini dalam pembelajaran daring kita akan menggunakan daring ya, menggunakan aplikasi Zoom. Kalian tahu aplikasi Zoom itu apa? Yang seperti apa yang kalian gunakan saat ini? Tahu nggak? Tahu. Apa? Ayo. Atau mungkin Mas Darudin tahu nggak Zoom itu apa? Lia? Enggak, Bu. Ina? Ike? Nggak tahu ya? Nah, Ibu akan jelaskan juga. Kalau Zoom itu seperti itu, WA group. Nah, kalian bisa video callan seperti bareng teman-teman yang banyak itu ya. Cuman kalau Zoom itu ada kapasitas berapa orang begitu. Dan salah satunya itu yang menjadi penghalang adalah sinyal. Ibu juga terkadang sedih kalau tidak ada sinyal tuh mau pembelajarannya itu seperti apa. Kalau di WA group ya nanti kalau ibu tahu yang aktif siapa, yang ingin bertanya siapa ya, walaupun di WA group itu tahu namanya siapa yang aktif gitu. Tapi ibu kan juga pengen melihat wajah kalian yang cantik, yang ganteng, yang tampan itu, yang bahkan pintar-pintar ya kan? Ya, Bu. Kelas 10 ini kan sangat pintar-pintar, pandai-pandai sekali ya. Ya, Bu. Apalagi kalau merayu guru ya kan. Nah, lalu ibu akan memberikan tugas. Tugasnya itu apa ya? Bentar. Saat ini kalian masih ada sisa berapa waktu ya buat nanti istirahat? Masih berapa menit? 10 menit paling, Bu. Oh iya. Kalau 10 menit berarti kalau misalkan kalian praktek membaca puisi bagaimana? Bisa nggak? Belum siap, Bu. Atau ibu akan berikan contoh? Mau? Ya mau, Bu. Sebentar ya, ibu akan carikan beberapa contoh. Salah satu contoh dari WR siapa ya, itu lupa. Sebentar. Oh iya, WR Rendra. Mungkin kalian kalau membacakan puisi itu agak deg-degan ya Mbak ya? Iya, Bu, grogi. Kenapa grogi? Malu. Nah itu kan mengasah mental Mbak. Masa ya nggak tahu, nggak bisa. Kalau ngomong berarti juga Belum gitu ya, bisa, Mbak, ya? Mbak. Bukan, Mbak, nggak bisa, belum bisa, Bu. Nah, misalkan puisi ini, kalian mau puisi apa? Sedih atau bahagia? Bahagia. Oh iya. Tentang apa ayo? Tentang cinta mungkin kalian kan ya pasti suka cinta-cintaan ya. Iyalah pasti. Ya, tentang cinta-cintaan ya coba. Ini salah satu puisi dari WR Rendra ini ya. Ibu akan
mempraktikkan, dan nanti tugas kalian membuat video dan lalu nanti diunggah di YouTube ya. Iya, Bu. Linknya nanti akan dikirim di WA group dan nanti ibu akan menilai satu kelas ini di dalam link itu ya. Ya. Nah, ini dengarkan ya. Cinta adalah sebuah hati yang dua yang berpisah menjadi satu. Hidup bagaikan kesepian tanpa dirimu sayang. Cinta adalah anugerah dari Tuhan, di mana kita dapatkan dan kita pertahankan sampai kapan kita akan menjaganya. Cinta memang terkadang membingungkan, tapi cinta itu juga sangat membahagiakan. Hatiku hatimu, tapi hati kamu akan menjadi hati kita. Nah, intinya seperti itu pembacaannya. Pastinya ada gerak-gerik, ada mimik muka yang bahagia atau bagaimana. Nah, kalian sudah jelas seperti itu? Jelas, Bu. Jangan lupa tadi tugasnya apa, ayo. Bikin video di YouTube. Ya. Habis itu kirim ke link WA, link. Bro. Lalu terus yang terakhir itu Dinilai. akan menilai itu ya, nilai Ya. video kalian. Nah, itu tugas keberapa dari ibu? Kalau ingat, tugas yang ketiga kalinya ya kayaknya. Iya, Bu. Karena kita kemarin sebenarnya ada tiga pertemuan, tapi ibu kemarin kan izin karena sakit, jadinya kita harus pertemuan yang kedua dan terakhir ini nanti di tugasnya di apa, pengganti kemarin ya yang ibu tidak berangkat. Iya, Bu. Sekarang ini sudah jam berapa ya? Sepertinya sudah mau istirahat. Oh, jam 9.10 ini ya. Waktunya kalian istirahat. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Yakin? Yakin? Nanti bingung kalau pembacaan puisinya bagaimana? Enggak, Bu, insya Allah. Oh iya, ibu lupa. Jangan lupa nanti apa? Memilih apa namanya? Kalau mau membacakan puisi harus memilih yang jangan yang sedih-sedih ya, pokoknya jangan yang tentang apa ya? Tentang pembunuhan, pemerkosaan, pokoknya yang membuat kita semangat. Contohnya tentang pendidikan ya, jangan lupa ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, cukup sekian pembelajaran dari ibu hari ini. Semoga kalian sehat selalu, diberikan kesabaran. Jangan lupa belajar di rumah ya anak-anak ya. Ya, Bu. Oke. Kali ini pembelajaran ibu akan tutup ya. Iya, Bu. Sebentar ya. Oke, akan ibu tutup. Jika kalian tidak ada pertanyaan, maka akan ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus.